Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kalian. Perkenalkan, nama Ibu Fatimah Az-Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata tertib sekolah. Adapun cakupan materi tentang tata tertib sekolah, yang pertama, pengertian tata tertib sekolah, tujuan tata tertib sekolah, kewajiban peserta didik, kemudian yang keempat, bentuk pelanggaran siswa dan bobotnya, kelima, kategori pelanggaran dan sanksinya, dan yang terakhir, kalian mengerjakan tugas. Oke, saya mulai. Materi yang pertama tentang pengertian tata tertib sekolah. Apa itu tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah guna menciptakan suasana belajar yang efektif. Tata tertib antara sekolah satu dengan sekolah lain berbeda. Tata tertib dibuat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tata tertib yang berjalan baik tentu akan menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam hidup bersama. Tata tertib juga dapat menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga sekolah. Anak-anak, tata tertib ini memiliki sifat memaksa sehingga wajib bagi warga sekolah untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, tata tertib sekolah dibuat pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan tata tertib sekolah, yang pertama, menciptakan lingkungan dan kondisi belajar yang kondusif dan keberhasilan proses pembelajaran secara optimal. Yang kedua, merupakan wahana pembelajaran bagi peserta didik agar mereka dapat memiliki pengetahuan untuk membangun kesadaran diri yang tinggi, dapat memilih dan memutuskan serta melaksanakan nilai yang positif dan menghindari nilai-nilai negatif. Yang ketiga, merupakan sarana penunjang bagi peserta didik selama mengikuti KBM di SMPN 3 Jember. Yang keempat, merupakan sarana bagi peserta didik untuk membiasakan dirinya hidup tertib dan disiplin sebagai bekal memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Yang kelima, merupakan daya pendorong bagi orang tua atau wali peserta didik dalam memberi perhatian, kepedulian, dan dukungan penuh bagi putra-putrinya selama belajar di SMPN 3 Jember. Selanjutnya, peserta didik memiliki kewajiban. Kewajiban pertama, mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dengan tertib, hormat atau patuh dan taat terhadap semua guru dan tenaga kependidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah, menjunjung tinggi nama baik dan citra sekolah kapan dan dimanapun, memelihara dan merawat sarana dan prasarana sekolah, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Selanjutnya kita memasuki bentuk dan bobot pelanggaran siswa. Contohnya, datang terlambat pada saat murfu atau morning info, bobot pelanggarannya 2. Tidak memakai sepatu hitam polos, bobot pelanggaran 2. Berambut gondrong atau garis rambut khusus putra 4. Keluar kelas saat jam pelajaran tanpa seizin guru 5. Yang kelima, tidak menggunakan atribut lengkap, bobot pelanggarannya 5. Mencoret dinding, meja kursi, dan pagar 10. Bersolek berlebihan atau bermake up tebal 10. Mencuri atau mengambil hak orang lain 20. Bertato 20. Mengancam atau mengintimidasi atau bullying, bobot pelanggaran 20. Merokok 20. Yang ke-12, merusak sarana dan prasarana sekolah, bobot pelanggaran 20. Membawa senjata tajam atau senjata api 30. Membawa HP 30 ketika normal ya. Berkelahi di lingkungan sekolah 30. Keluar sekolah tanpa seizin guru BK 30. Membawa, memakai, mengedarkan miras, narkoba, konten, dan buku pornografi, bobot pelanggarannya 40. Terlibat tawuran antar sekolah 40. Yang ke-19, mengganggu ketenangan KBM, bobot pelanggaran 5. Berpacaran di sekolah 40. Jadi jangan pacaran di sekolah ya.
bertindak tidak menyenangkan terhadap kawan 40, terlibat tindakan kriminal dan asusila bobot pelanggaran 100. Jangan sampai melakukan terlibat tindakan kriminal ataupun asusila. Materi selanjutnya adalah kategori pelanggaran dan sanksi. Ada 3 kategori pelanggaran. Yang pertama pelanggaran ringan, kedua sedang, dan yang ketiga adalah pelanggaran berat. Dikatakan pelanggaran ringan jika bobot 1-20 dan sanksinya adalah peringatan, lisan, dan tindakan wali kelas. Pelanggaran sedang, yang pertama, bobot 21-30, sanksinya peringatan tertulis dan tindakan oleh wali kelas. 31-50, panggilan orang tua dan pernyataan tertulis. Yang ketiga, pelanggaran berat. Nah, pelanggaran berat ini bobotnya 51-70, peringatan wali kelas, orang tua dan guru BK. 71-99, peringatan wali kelas, orang tua, guru agama, dan guru PKN. Lebih dari 100 pernyataan tertulis dari orang tua dengan kepala sekolah. Nah, itu tadi materi tentang tata tertib sekolah. Sekarang yuk kita mengerjakan tugas tentang tata tertib sekolah. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian tata tertib sekolah. Yang kedua, apa tujuan tata tertib sekolah dibuat? Yang ketiga, sebutkan 3 kewajiban peserta didik. Yang keempat, sebutkan contoh bentuk pelanggaran siswa. Yang kelima, menurut kalian, apakah tata tertib sekolah termasuk hal penting? Jelaskan pendapatmu. Itu saja tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.